Kembali lagi dari Hotel Discovery Ancol, masih ngomongin kebijakan sepeda motor di Jakarta yang belakangan juga sedang beredar pembatasan ganjil genap. Tapi sebelum jauh ke pembatasan ganjil genap, hal-hal dasar apa aja sih yang perlu diketahui untuk para pengendara sepeda motor? Nah, ini saya kebetulan sudah ada AKBP M Nasir. Belakangan yang saya tahu pengendara sepeda motor itu nggak boleh sambil merokok. Meskipun saya masih lihat Pak, masih ada tuh. Ya. Kalau di gang-gang apalagi tuh. Udah lampu nggak dinyalain, lawan arah, bonceng bertiga ngerokok. Kalau mau ngelanggar tuh satu-satu gitu, jangan semuanya gitu. Tapi di gang-gang, pasti kan susah lah dipantau sama polisi lah Pak ya. Nah sebenarnya kebijakan pengendara sepeda motor tuh aturan dasarnya apa aja sih Pak yang mungkin belum tersosialisasi dengan baik? Ya gini, dasarnya lalu lintas itu pertama adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009. Oke. Nah di situ ada sepeda motor roda 4, sepeda motor, ada sepeda motor roda 3 khusus, ada roda 4 dan roda lebih, misalnya 8, 16, 2, itu ada aturannya. Nah terkait dengan sepeda motor itu yang pertama itu wajib menjamin keselamatan. Oke. Makanya di dalam sepeda motor itu ada spesifikasi teknis yang diuji namanya, diuji tipe oleh kementerian, lembaga. Ketika dia sudah memenuhi standar untuk keselamatan, maka dia boleh diperjualbelikan melalui dealer-dealer itu. SNI itu ya. Tapi di sana namanya uji tipe nanti ada surat keputusan dari kementerian itu. Nah, ketika sudah dijual secara bebas, maka dia memenuhi laik jalan. Nah, ketika laik jalan, maka operator. Nah, dalam mengemudikan sepeda motor ada beberapa hal. Yang pertama adalah standar dari sepeda motor tersebut. Oke. Sepeda motor standar itu artinya ada keseimbangan, ada kestabilan, ada pembuangan, ada kejaminan keselamatan dan tidak bising. Tidak boleh juga bising itu. Itu ada juga keselamatannya. Nah, itu standarnya. Lalu setelah mengemudikan motor itu sudah siap, maka pengemudinya. Nah, pengemudinya ujiannya dengan tadi pembimbing itu bilang namanya SIM. Surat izin mengemudi itu adalah kemampuan seseorang, profesionalitas. Jadi kemampuan itu tidak terlalu standar begitu saja. Mungkin pada usia muda dia masih bagus, usia menjelang tua mungkin agak sudah mulai kelemahan. Makanya SIM itu setiap 5 tahun diuji kembali kemampuannya. Nah, ketika sudah punya kemampuan, maka dia wajib mengetahui tentang aturan-aturan berlalu lintas. Aturan berlalu lintas itu salah satunya memahami itu ada yang di jalan, namanya rambu, marka, dan aptil. Oke. Nah, lalu setiap pengemudi sepeda motor di jalan itu satu lagi wajib memiliki SIM itu dan dibawa. Ada orang yang bilang SIM-nya punya tapi nggak dibawa, nggak ada itu. Jadi wajib memiliki dan dibawa ketika mengemudikan sepeda motor. Lalu berikutnya, pengemudi sepeda motor itu dalam melakukan perjalanannya hanya wajib membawa satu penumpang. Nah, itu wajib. Jadi tidak boleh lebih. Walaupun alasannya anak saya, anak kecil nggak boleh dalam aturan. Karena di undang-undang itu. Tapi saya masih melihat Pak di jalan tuh ada yang modif depannya pakai kursi rotan tuh anaknya di situ. Itu nggak boleh sebenarnya. Nggak boleh. Tetap hanya satu penumpang selain pengemudi. Itu wajib. Oke. Nah, lalu berikutnya dia wajib menggunakan kelengkapan. Salah satunya adalah kalau sepeda motor menggunakan helm. Menggunakan helm depan belakang yang ada pengikatnya. Nah, itu wajib itu. Itu undang-undang. Kalau misalnya tidak dilengkapi itu, tidak lebih dari satu, apalagi ada tambahan yang tadi disampaikan terkait dengan aturan baru. Sebetulnya aturan itu sudah ada. Dilarang melakukan aktivitas lain. Nah, ditegaskan oleh Peraturan Menteri Perhubungan tahun 2019 itu pada bulan Februari, tidak boleh merokok. Memang disebutkan di pasal 4 itu tidak boleh merokok, jelas itu dilarang. Bisa ditilang, bisa. Aktivitas lain selain merokok itu apa? WhatsApp, ya kan? Melakukan SMS, menggunakan telepon, memutar-mutar kamera, itu nggak boleh. Karena pakai headset nggak boleh juga ya? Pakai handset mungkin sebelum jalan dipakai nggak ada masalah, tetapi merubah-rubah itu loh, menggunakan tangannya tidak lagi konsentrasi pada kemudi sepeda motor, itu yang dilarang. Itu teman-teman ojek online mungkin bisa jadi perhatian. Memang dilarang berat, bahkan kan sudah diuji di MK itu penggunaan handphone GPS itu diuji dan dikalahkan oleh putusan MK yang mengatakan tetap dilarang berdasarkan final itu. Sudah tidak ada lagi. Jadi kalau mau pakai GPS naruh di dashboard boleh?
silakan ditaruh di dashboard, tapi jangan mau utak-atik. Sebelum jalan mungkin kita setting dari dulu. titik A ke titik B. Setelah jalan ikuti saja sudah, karena ada perintahnya juga melalui audio kan. Iya. Sudah ikuti situ, tetapi kita memindahkan tangan mengotak-atik itu yang dilarang. Nah ini kalau setiap ada operasi Pak ya, operasi zebra atau Ya. apa, itu pengendara sepeda motor tuh meskipun lengkap kadang-kadang suka parno muter balik Pak. Itu sebenarnya apa sih ya untuk kita nih yang pakai motor supaya tetap pede aja, mau di stop juga kelengkapannya apa aja yang supaya kita bisa jalan lagi gitu Pak sebenarnya. Ya sebetulnya begini, ketika kita sudah siap kendaraan, siap diri dan siap kelengkapan, jalan saja. Jalan saja. Iya. SIM, Dan ya pokoknya kalau SIM, kelengkapan sepeda STNK, motor tidak helm. ada yang salah ya. Misalnya yang melengkap di sepeda motor, siap diri itu mempunyai SIM dan menggunakan kelengkapan. STNK juga ya Pak ya? Iya, STNK Oke. wajib. SIM, STNK itu kan STNK, bagian dari sepeda motor. Iya, iya. Nah, lalu memiliki SIM dan menggunakan kelengkapan. 3 itu sudah selesai. Anda tidak melanggar rambu marka, selesai sudah. Sendal boleh nggak sih Pak pakai sendal naik motor? Pakai sendal itu menjamin keselamatan. Ya, kita tanya nih, boleh nggak pakai sendal di ojol? Nggak boleh. Seharusnya Bahkan boleh. celana pendek pun Nggak boleh kan? Boleh. Memang nggak boleh. Padahal berkendara secara umum ya, Nah. itu nggak boleh. Memang diatur nggak boleh karena untuk menjamin keselamatan Iya. itu. Kan motor itu Tapi nggak harus pakai pelindung siku Nggak, itu enggak itu kan kan Pak? untuk Oh iya, makanya. Opsional. 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 Iya, Tapi iya. kenapa menggunakan sepatu, menggunakan celana panjang? Kan sepeda motor itu terbuka. Mesinnya panas, betul ya? Iya, betul, Makanya Pak. menggunakan sepatu itu untuk menghindari mereka jangan sampai ketika melakukan perjalanan dia kaget sendiri karena kena sentuhan mesin. Oke. Kan itu salah satunya menjamin keselamatan dia. Sehingga dilarang pesepeda motor itu menggunakan sendal, Tuh. menggunakan celana pendek. Buat kalian cabe-cabean yang pakai celana pendek naik motor itu nggak boleh ya. Iya. Nah untuk teman-teman driver ojek online sendiri udah diedukasi belum sih Pak untuk jangan menggunakan handphone ketika nyari alamat atau mencari orderan segala Ya macam? kalau edukasi mereka kan ada komunitas kecil-kecil ya, tiap daerah itu banyak. Itu udah diedukasi. Jadi sekarang itu mereka terima order, jalan kan langsung kelihatan GPS-nya. Ya, Nah itu ditaruh. Oke. Yang kebanyakan juga kan pakai headset kan, Ya. belok 100 meter, belok kiri ada segala macam. Nah itu udah diedukasi. Dan kalau soal perlengkapan segala macam pun sebelum masuk mereka daftar di vendor Sudah udah ada ada juga. Iya. safety riding namanya. Oke, itu Safety ya. riding, betul. Jadi kalau yang handsfree handphone diselipin di helm tuh nggak benar Pak ya? Nggak boleh. Tangan Halo. lagi ke pribadinya masing-masing sih. Betul. Balik beda karakter ya, oknum ya. Pendidikan udah cukup, cuman kalau Orangnya dia nggak mau memang nerapin. ngeyel ya Nah, Iya, susah. iya, iya. susah. Saya masih ngeliat tuh pas soalnya kayak, halo Pak, saya udah di sini ya Pak. Ditempel di sini Pak, handsfree-nya Pak, helmnya. Sama itu tadi aturan motor custom sebenarnya dari Om Bingki sendiri. Motor custom tuh kan sekarang udah macam-macam Om. Ada istilah bahkan sampai Vespa jongkok tuh biasanya cuma keluar malam-malam tuh kalau udah polisi udah nggak ada tuh. Iya, itu- Vespa jongkok mungkin pemirsa tahu yang pengendaranya sama knalpot Metro Mini tuh selevel. Iya. Jadi kalau bebek itu gitu. Nah itu Kalau sebenarnya enggak kadang-kadang kita bisa lihat tuh lagi jalan ya ada gapura lewat. iya, iya bener. Dia kan Motor tahu pasti- nggak pohon lewat. Iya. Nah ini antara ide kreativitas, hobi, sama aturan tuh gimana sih Om sebenarnya kalau dari Nah, itu sebetulnya bukan kreativitas, bukan hobi, bukan. Dia cuman ide liar aja, itu nggak masuk hitungan motor nggak matung itu nggak motor? menurut gua. Oke. Tidak termasuk hitungan bahwa itu Secara kendaraan estetika juga bermotor. memang tidak motor ini. Bukan motor itu, Oke. cuma mesin aja Mesinnya dengan mesin motor. roda dan aneh-aneh itu. Motor kan ada ya Pak, ada yang tadi kan udah dibilangin, diceritakan ada keseimbangan, ada segala macam, keamanan dan lain-lain. Itu yang harus kita perdalam kalau mau bikin sesuatu, mau hobi motor. Dan harusnya builder yang benar memperhatikan estetika-estetika yang tadi Iya, disebutin sebelumnya. makanya tadi awal kan udah cerita bahwa di Indonesia tuh builder nggak sampai 10 yang tahu memang bikin motor, dan memang motor yang dibikinnya tuh bener-bener ya itu kendaraan bermotor. Iya. Kalau yang lain tuh bengkel, Iya. bengkel aja. Bengkel aja, Kadang-kadang tapi kan, dirubah ya. kadang-kadang kan tukang pagar bisa bikin motor. Iya. Iya, iya, iya. Itu bukan Modal ngebut builder. sama ngelas doang ya. Oke, oke. Besinya apa kita nggak tahu Pak. Nah, ini Itu lebih- semua ada SNI-nya. Yang lebih marak nih saya lihat nih Pak ya,
kan biasa ada gerobak tuh ya depan ya. Belakangnya motor tuh. Ah iya benar. Tukang bubur aja pakai motor Pak, sekarang tukang bubur bukan naik haji sekarang naik motor. Motor dibelah itu Itu Pak. kan Gimana termasuk itu, Pak? roda tiga ya. Sebenarnya gimana sih Tiga. Pak kalau nanti ketika perpanjang pajak atau ganti plat kan pasti ada cek Iya, kendaraan dan betul. lain-lain. Nah, ketika di ini warna hitam tapi udah dimodif jadi Kalau dulu gini, yang sepengetahuan saya Pak, sebagai bengkel, apa yang kita rubah, kita memberikan satu apa namanya, kayak kesaksian di surat Iya. bengkel yang resmi loh, bukan bengkel abal-abal. Oke. Bengkel yang ada siupnya segalanya, betul. Ada izinnya. itu bawa ke kantor polisi. Oh, Rubah diurus bentuk ya? itu bisa. Oke. Rubah warna, rubah bentuk, rubah mesin itu bisa. Tapi bengkelnya mesti yang resmi. Oke. Jadi bengkel kita sebutnya bengkel rujukan. Oke. Dia punya resmi dan polisi tahu kualitas bengkel ini, nggak sembarangan. Jadi bisa dengan rujukan itu Harusnya begitu kalau nggak salah ya Pak. Ya. Bagaimana? Nah, kalau sekarang gimana? Dengan banyaknya bengkel, dengan Ya. banyaknya ide-ide sebenarnya Pak, semua orang bisa ngutak-ngatik motor. Iya, sebetulnya sudah ada sebagian benar. Begini, perubahan tipe, bentuk, jenis, warna terhadap kendaraan itu diperbolehkan. Oh, diperbolehkan. Diperbolehkan dalam undang-undang. Syarat yang pertama betul dilakukan oleh bengkel atau apapun namanya nanti aksesoris yang resmi, yang dia punya izin, punya tempat, punya domisili yang legal. Iya. Nah, setelah ada perubahan itu dia harus menyampaikan dilakukan oleh bengkel ini. Perubahannya itu apa? Apakah bentuknya, apakah mesinnya, atau warnanya, atau yang lainnya? Silakan boleh. Nanti setelah itu dapat rujukan dari disampaikan oleh bengkel, itu dikembalikan lagi ke ATPM namanya. Itu distandarisasi bahwa motor yang dilakukan perubahan ini mempunyai standar yang sah dan bisa dioperasionalkan. Setelah itu baru dia datang lagi ke registrasi identifikasi kendaraan ke Polri. Oh, bisa gitu juga. Boleh. Nah, setelah itu diterbitkanlah sesuai dengan hasil yang baru. Tapi bukan kami yang mengatakan perubahan itu dari bengkel, menyetujui perubahan bengkel itu ATPM, agen tunggal pemegang merek itu, nanti ada tuh mau merek apapun nanti bisa dia. Balik ke kita registrasi identifikasi motor itu layak jalan. Boleh dirubah itu, cuman memang prosesnya panjang ya. Iya. Prosesnya panjang, nanti motor atau perubahan motor itu dibawa juga di sana, dicek juga oleh mereka. Keseimbangannya, kestabilannya, layak jalannya, kemampuan kecepatannya. Misalnya kendaraan bermesin besar itu kan kecepatannya tinggi ya. Nah, itu juga disesuaikan. Mampu nggak nih tambahan-tambahan yang ada di motor perubahan baru ini dengan kecepatan maksimal ini. Nah, itu diuji. Apabila ujian yang ditentukan oleh ATPM itu memenuhi standar, maka dia akan membuat surat rujukan lagi kepada kepolisian bahwa memenuhi standar kelaikan jalan. Gitu. Nggak gampang. Nggak gampang. Nggak gampang, makanya jangan gampang rubah bentuk, rubah warna. Karena Ini sekarang- kita untung loh di Indonesia. Iya. Gampang ya. Di luar negeri pasang itu ganti kaca spion atau ganti lampu sen aja mesti lapor ke polisi setempat atau nggak gitu bisa jok tempat duduk nih, bagus nih Recaro, nggak boleh, lapor dulu baru ganti. Mungkin nggak Pak kita, habis ini kita mungkin nggak regulasi itu nyampe ke sana untuk ketertiban juga sebenarnya ya. Iya. Karena sekarang kalau buka e-commerce deh, jual tangki, rangka, Ada mesin semuanya ada, tinggal dicari semuanya. Langsung pasang, langsung jalan. Atau gampang deh, asam reges aja, cari sana ada semuanya. Ya, habis ini kita bakal diskusi lagi bagaimana tertib berlalu lintas dan yang pastinya supaya kendaraan bermotor ini tetap bisa berjalan dan kualitas kemacetan juga bisa berkurang. Itu sebenarnya kan tujuan kita diskusi hari ini. Habis ini kita bakal obrol lagi di segmen terakhir. Jangan kemana-mana, tetap di Generasi Mecin.